Mohon perhatian, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Lewat irama musik dinamis dan gerak tarik lincah bermakna, berikut persembahan Tadiapom yang dibawakan oleh Sanggar Anindya Kreasi.
ketahui dari bahwa Saga Media Kreasi tentunya untuk menyambut para hadirin khususnya tamu undangan kehormatan kita dan pertama kita sambut yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ibu Indah Anggoro Putri. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Hari Nugroho MM. Dewan Perubahan Nasional, pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Dirjen PHI dan Jamsos, para narasumber Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah, para narasumber edukasi tata perundingan dan perbuatan perjanjian kerja bersama, dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang dapat berkumpul di Grand Kemayoran Hotel Jakarta pada acara Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah berdasarkan sektor asosiasi dan edukasi tata cara perundingan dan pembuatan perjanjian kerja bersama di DKI Jakarta. Bertanya yang untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dan Ibu bahagia, izin memperkenalkan diri saya dan juga sebagai pembawa acara yang akan memimpin acara dalam beberapa jam ke depan. Dan juga sekali lagi izin untuk menyapa Bapak Ibu dan sekalian dengan pantun ya. Bunga stasi di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Selamat datang kami ucapkan pada tamu dan para undangan. Selamat datang buat kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berjalan rangkaian acara hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Zini dan Sam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah, Sang Penebar berkat, di sore yang cerah ini kami menghadap, berharap karunia-Mu tercurah melimpah, seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Wahai Allah Sang Maha Penuntun, tuntunlah dan bimbinglah kami, tunjukkan kami segala cara agar kami dapat berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara. Wahai Allah yang Maha Kuat, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan serta keselamatan tanpa suatu apapun hambatan sampai selesainya kegiatan. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah acara ini sebagai momen untuk saling menguatkan, sebagai wadah ikhtiar untuk menimba ilmu dan pengetahuan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera serta diliputi segala kebaikan. Wahai Allah Sang Maha Nafi'ah, jadikanlah kami orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi masyarakat. Jadikanlah setiap perencanaan yang kami buat menjadi ladang amal dan menjadi maslahat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله يوفق لأقوال الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai gambaran singkat atas inisiasi terselenggaranya bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah berdasarkan sektor asosiasi dan edukasi tata cara perundingan dan pembuatan perjanjian kerja bersama di DKI Jakarta. Berikut laporan penyelenggaraan acara yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Ibu Indah Anggoro Putri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Haja Fauzia Messi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Banyak terima kasih Ibu berkenan hadir di tengah padatnya agenda Ibu. Yang kami hormati tuan rumah yang lama tak berjumpa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Istimewa Hadi Nugroho MM beserta tim yang hadir dari Dinas Tenaga Kerja, termasuk MC Mediator dari DKI Jakarta. Terima kasih Pak Kadis dan juga yang kami hormati anggota Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas masa jabatan tahun 2023-2026. Ibu izin sebenarnya kami mengundang seluruh anggota Depenas. Namun hari ini bertepatan dengan hampir semua mereka sedang melakukan visit, pendampingan dan pembinaan ke Dewan Pengupahan Provinsi, Bu, yang kami fasilitasi untuk mereka berkunjung ke seluruh provinsi. Hadir hanya Pak Akmani. Izin Pak Akmani berdiri dari anggota Depenas perwakilan dari KSPSI ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Akmani. Semua anggota Depenas yang lain menitipkan salam hormat ke Ibu dan mohon maaf tidak bisa hadir. Mereka mengirimkan foto-foto, Bu, di grup memang sedang rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi. Yang kami hormati para narasumber dan praktisi pengupahan serta perjanjian kerja bersama. Mohon izin berdiri bagi yang sudah hadir. Ibu Budi Elmi Indriani, terima kasih Ibu. Ibu Riris Indriana, terima kasih, dan Ibu Helvi Dwita Dewantari. Serta juga kita memiliki narasumber dan atau trainer dari para pakar praktisi ketenaga kerjaan khususnya terkait dengan pembuatan perjanjian kerja bersama. Ada Pak Saiful Tafib, sudah datang? Belum ya, beliau belum perwakilan dari Serikat Pekerja, dan juga Pak Afif Johan, perwakilan dari SP tapi sekarang sudah jadi pakar hukum ketenaga kerjaan. Dan juga yang terhormat para pejabat tinggi Pratama Dijen PI Jamsos, ada Pak Surya Lukita, Sesdijen, Bu Dinar, Direktur Hubungan Kerja Pengupahan, Bu Retno, Direktur Jamsos, Pak Motar Aziz, Direktur Bina Mediator, Pak Heru sedang ke Bandung, Bu, untuk ke acaranya Pak KSPI, serta staf khusus, mohon izin jika saya lupa memanggil atau menyebut, dan tentu seluruh peserta kegiatan ini yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan. Pertama-tama tentu tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, atas segala nikmat rahmat ridhonya. Kita masih diberi kekuatan dan segala nikmat untuk melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Ibu Menteri, Bapak Ibu, izin saya melaporkan bahwa kegiatan ini adalah 3 kegiatan sekaligus yang ada di dalam APBN Ditjen PHI Jamsos Kemnaker tahun 2023, di mana 3 kegiatan tersebut adalah terkait dengan 2 kegiatan mengenai mohon izin Bu, maaf. Pertama terkait dengan BIMTEK atau bimbingan teknis, penyusunan struktur dan skala upah berbasis sektoral atau asosiasi khusus untuk lingkup perusahaan-perusahaan
di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan DKI Jakarta, dan sekaligus satu paket kegiatan edukasi tata cara perundingan dan pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. Pertimbangan kami, semua kegiatan ini walaupun sifatnya teknis, kami sangat mengharapkan, memang sudah sejak beberapa bulan lalu, kehadiran Ibu Menaker untuk hadir. Pertama-tama tentu keinginan kami adalah untuk meyakinkan mitra-mitra kita, Bu, baik serikat pekerja maupun perusahaan dan mitra lainnya termasuk akademisi, praktisi, bahwa kami di Ditjen PI Jamsos dititipkan program atau kegiatan yang masuk dalam prioritas nasional pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu penerapan struktur skala upah yang diawali dengan tugas kami Ditjen PI Jamsos untuk melaksanakan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagaimana mengaplikasikan struktur skala upah. Beberapa masukan dari para peserta BIMTEK struktur skala upah sejak 2022 sampai awal tahun ini adalah ingin sekali BIMTEK susu juga sekali-sekali dihadiri oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Jadi itulah kenapa kami di awal tahun sudah mulai bisik-bisik ke TU Menteri, ke protokoler agar kiranya berkenan ada satu kali BIMTEK susu Bu Menaker hadir, dan alhamdulillah hari ini Ibu berkesempatan hadir di BIMTEK susu. Sekaligus ini sebagai wujud bahwa kami baik dari mulai Ibu Menaker sampai kami semua timnya siap dan serius melaksanakan penerapan struktur skala upah yang tentu diawali dengan edukasi atau sosialisasi dan bimbingan teknis seperti saat ini. Yang kedua, Bu Menteri, kami kan juga punya kegiatan yang setiap tahun harus kami adakan karena ini juga prioritas nasional, yaitu edukasi tata cara membuat atau menyusun perjanjian kerja bersama atau PKB, dan sekaligus ketika menyusun itu tentunya ada proses perundingan. Nah, jadi bagaimana tata cara melaksanakan perundingan ketika kedua belah pihak antara serikat pekerja dan pengusaha menyusun suatu dokumen PKB, itu juga menjadi tugas kami di Ditjen PI Jamsos untuk memberikan pemahaman, edukasi, dan juga menunjukkan dengan praktek-praktek how to do-nya bagaimana melakukan teknik tersebut. Itulah mengapa dalam setiap kegiatan edukasi tata cara pembuatan PKB dan perundingannya, kami selalu melibatkan narasumber praktisi hukum ketenagakerjaan dan juga praktisi dari perusahaan manajemen serta praktisi seperti Pak Tafif yang dari perwakilan serikat pekerja. Hampir tidak pernah kami melaksanakan dengan narasumber dari pemerintah, karena semata-mata untuk menghilangkan bias, hanya untuk benar-benar memberikan edukasi dan praktek yang nyata bagi para peserta, edukasi tata cara penyusunan dan perundingan perjanjian kerja bersama atau PKB. Ibu Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kegiatan ini kalau digabung 3 kegiatan ini maka berjumlah pesertanya 150 orang. Terdiri dari yang 100 orang adalah peserta BIMTEK struktur skala upah, itu pesertanya adalah dari perwakilan manajemen perusahaan atau biasanya dari Human Resources Development atau Industrial Relation Division. Sementara kalau yang satu paket kegiatannya edukasi tata cara penyusunan dan perundingan perjanjian kerja bersama, pesertanya adalah dari 2 elemen, yaitu dari manajemen perusahaan dan dari serikat pekerja di perusahaan itu. Dengan demikian, di dalam ruangan ini kami asumsikan sudah hadir perwakilan dari 100 manajemen perusahaan yang mengikuti susu dan 25 dari perusahaan dan 25 dari serikat pekerja. Kegiatan ini sudah dimulai sejak kemarin
dan insya Allah akan ditutup malam ini atau besok pagi. Jadi setelah pembukaan ini Bu Menteri, lanjut nanti mereka akan melakukan praktek-praktek susu, nanti di split ruangan ya Bu Dinar ya, akan di split ke ruangan yang satu untuk bagaimana melakukan aplikasi struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas, dan itu harus dilakukan secara praktek exercise, dibimbing oleh para narasumber menggunakan laptop dan bahkan menggunakan data-data real perusahaan masing-masing sebagai percontohan atau exercise, dan kemudian di ruangan yang lain akan melanjutkan kegiatan edukasi tata cara bagaimana membuat PKB, perjanjian kerja bersama, dan bagaimana berunding, melakukan perundingan ketika proses PKB tersebut dilaksanakan. Ibu Menteri dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini tadi seperti saya sebut berlangsung dari kemarin dan insya Allah ditutup besok atau kalau bisa selesai malam ini, tapi kami menyediakan sampai dengan besok. Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan ini baik BIMTEK upah berbasis produktivitas atau struktur skala upah dan juga edukasi tata cara perundingan perjanjian kerja bersama. Data-data yang kami gunakan, data dasar untuk kami gunakan sebagai pemanggilan peserta di kegiatan 2 ini adalah kami menggunakan data WLKP atau wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan online, yang data tersebut dikelola oleh Ditjen Binwasnaker, Kemnaker, dan data ini adalah data yang memang ada amanat undang-undangnya, perusahaan wajib lapor lewat WLKP online. Dari data tersebut kami gunakan untuk sebagai source atau sumber data, kami memanggil atau mengundang para peserta BIMTEK upah berbasis produktivitas atau susu ini maupun kegiatan edukasi tata cara PKB. Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian, saya izin melapor Bu pada kesempatan ini. Kebetulan tadi pagi saya juga hadir mewakili Ibu di Cikarang di Jababeka mengenai sosialisasi revisi substansi PP 35 dan substansi PP 36 tahun 2021. Banyak sekali Bu, dan ini sebenarnya sudah sering kali kita dengar perusahaan-perusahaan yang menyampaikan masukan sekaligus bertanya apakah struktur skala upah yang biasa kita singkat susu itu menjadi suatu nama yang wajib atau given atau harga mati harus digunakan di perusahaan, baik lisan maupun tertulis di PP maupun PKB. Tentu saya nyatakan tidak Bu, namanya boleh macam-macam, tapi selanjutnya nanti monggo arahan final dari Bu Menteri, karena banyak yang mempunyai ide lain terhadap upah berbasis produktivitas ini. Instrumennya adalah struktur skala upah, jadi pakai skala-skala gitu berdasarkan produktivitas, kinerja pegawai, pekerja dan juga kemampuan perusahaan. Tapi namanya banyak yang mengusulkan lain Bu. Jadi ada yang bilang gaprot, gaji berdasarkan produktivitas. Ada yang upkin, upah berdasarkan kinerja. Ada yang macam-macam, namanya macam-macam, ada yang pakai bahasa Inggris juga, saya agak lupa. Saya tadi memang menyampaikan silakan saja, yang penting tidak keluar dari filosofi, dari tujuannya, yaitu adalah bagaimana kita menghargai kinerja seorang pekerja, pegawai atau buruh berdasarkan output kinerjanya di atas 1 tahun ya, tentunya di atas 1 tahun masa kerja, dan juga dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar. Saya rasa ini menjadi hal yang semakin diminati oleh, insya Allah ya Bu ya, banyak diminati oleh perusahaan dan SP, daripada kita terus meributkan upah minimum yang tiap tahun memang pasti akan kita bahas, akan kita tetapkan dan akan kita buat menjadi hal yang harus diterapkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan tersebut. Sementara untuk masalah perjanjian kerja bersama, Bu Menteri izin melaporkan juga kepada Bapak Ibu semua,
edukasi tata cara membuat perjanjian kerja bersama, kami update terus Bu kegiatan ini seperti ini dari tahun ke tahun. Pertama, kami selalu mengingatkan untuk mengupdate regulasi. Jadi regulasi yang berkembang termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selalu menjadi acuan dalam membuat perjanjian kerja bersama. Kemudian hal terkait pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, sebagaimana Ibu Menteri sudah mengeluarkan suatu produk regulasi yang sangat bagus, yaitu Kemenaker, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 mengenai pedoman pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Ini pun kami masukkan sebagai substansi pokok yang harus dimasukkan dalam substansi pembuatan PKB, sektor apapun, beberapa besar atau kecil perusahaan, maka ini menjadi isu yang harus di-cover dalam dokumen perjanjian kerja bersama. Pun di dalam perundingannya juga menjadi isu yang harus dirundingkan, bagaimana mencegah pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Isu yang lainnya adalah tentu terkait dengan bagaimana jika pekerja belum tercover jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, itu menjadi hal yang pokok utama, dan kemudian bagaimana juga kepedulian perusahaan juga pekerja terhadap jaminan kehilangan pekerjaan, tapi ditempatkan sebagai hal yang proper, artinya bukan menjadi pemicu pemutusan hubungan kerja. Kiranya itu Bu Menteri hal-hal yang dapat saya update, saya laporkan kepada Bu Menteri terkait isu-isu terbaru dalam rangka kita membina sekaligus sharing kepada mitra-mitra kita terkait penyusunan dokumen perjanjian kerja bersama. Sementara kalau untuk tata cara perundingannya tetap kami terus mengedepankan sesuai arahan Bu Menteri, yaitu kedepankan sosial dialog sosial, musyawarah mufakat, dan alhamdulillah juga beberapa perusahaan sudah mau mulai menerapkan hubungan industrial Pancasila di dalam dokumen PP atau PKB-nya, di mana sebenarnya itu adalah hubungan industrial simpel saja yang menerapkan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Demikian Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, laporan saya sebagai koordinator pelaksanaan acara ini dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan selama melaksanakan kegiatan ini, baik pembukaan maupun acara BIMTEK dari kemarin sampai dengan insya Allah besok. Terima kasih banyak Ibu Menteri atas kehadirannya. Selanjutnya saya mohon perkenan Ibu untuk memberikan arahan-arahan strategis kepada kita semua, khususnya kepada para peserta, agar peserta ini benar-benar semakin semangat untuk menerapkan struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas, semangat dalam berunding perjanjian kerja bersama, dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan dokumen perjanjian kerja bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama slide panjang penayangan video testimoni peserta BIMTEK struktur dan skala upah. Warna biru di mana saja? Klik kanan. Bimbingan teknis penyusunan struktur skala upah di perusahaan berdasarkan asosiasi. Dari segi pemateri ini cukup bagus. Kenapa? Karena kita dibimbing mulai dari teori, prakteknya bagaimana, terus sampai dengan pengarahan apabila terjadi sesuatu hal di lapangan. Karena terus terang mungkin kami praktisi HR pun baru mendapatkan ilmunya pada kegiatan hari ini. Jadi kita setidaknya bisa menyesuaikan
upah yang ada sudah masuk dalam standar atau belum. Dan jangan sampai kita mengurangi hak-hak pekerja, intinya seperti itu. Sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Applause untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Ini sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini karena kami banyak belajar hal-hal yang baru, apalagi program teman-teman mungkin waktunya ya kurang begitu lama karena ini 3 hari itu terlalu singkat buat kami yang memang butuh materi yang memang harus kami pelajari. Saya tadi malam itu koordinasi sama kawan-kawan, sangat bermanfaat. Materi-materinya juga sangat mengena, istilah itu. Kemudian sistemnya itu strukturisasi dan sistematis. Sukses selalu. Terima kasih dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Semoga semakin lama semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dengan dinas yang membidani ketenagakerjaan dalam upaya menyamakan persepsi sekaligus menciptakan suasana yang harmonis. Berikut kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Hadi Nugroho MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Haji Dafuzi Haji. Yang terhormat Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Ibu Dr. Anda Indah Anggoro Putri, Master Bisnis. Yang terhormat Pak Sekjen PHI dan Jamsos Bapak Surya Lokito Warman MSc. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama Ditjen PHI dan Jamsos. Di sini ada Ibu Insinyur Dinar Titus Yoga Suwitadi MBA, Bapak Mokhtar Aziz SMT, Bapak itu enggak ada, Ibu Retno Pratiwi SHMH MHUM, dan tadi saya lihat tadi dari Dewan Pengupahan Nasional, selamat sore, dan para narasumber kegiatan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah serta edukasi tata cara pendinginan dan pembuatan PKB, dan para peserta kegiatan yang berbahagia. Sebelum saya sampaikan, mungkin saya ada pantun juga nih. Beli koran, baca berita. Berita bola Liga Argentina. Selamat datang para peserta, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hidayahnya yang sama-sama pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, berkah bisa berkumpul dalam rangka acara bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah berdasarkan sektor dan asosiasi dan edukasi tata cara perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan yang telah berkenan hadir serta jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan pimpinan dan terima kasih pula telah berkenan mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara upah merupakan salah satu aspek ya, yang paling penting dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing berbeda. Dari sisi pekerja, upah merupakan kebutuhan hidup. Pekerja buruh dan keluarganya secara psikologi juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja dan buruh.
Tapi di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu program strategis nasional dalam rangka mewujudkan hak pekerja dan buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta meningkatkan produktivitas di perusahaan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa pengusaha wajib menyusun, menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Selain itu lebih dinyatakan dalam pasal 24 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan, disebutkan bahwa upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur skala upah. Penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah diharapkan mampu menjawab tantangan persoalan diskriminasi upah di perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, tanpa membebani perusahaan karena disusun dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Perlu kami informasikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI telah mengadakan Olimpiade Pengupahan Buruh Berbasis Produktivitas atau OPBP tahun 2022 yang lalu. Terdapat 112 perusahaan berasal dari 18 provinsi yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Adapun perusahaan perwakilan provinsi di Jakarta yang meraih penghargaan yaitu PT Esri Indonesia sebagai juara teladan 1 nasional Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas tahun 2002 kategori perusahaan menengah. Yang kedua, PT Pilar Rekayasa Mandiri juara teladan 1 nasional Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas tahun 2002 kategori perusahaan kecil, dan PT Infomek Nusantara sebagai juara teladan 3 nasional Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas tahun 2002 kategori perusahaan kecil. 3 perusahaan teladan tersebut di atas bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagi perusahaan lainnya agar perusahaan makin terpacu untuk menerapkan struktur dan skala upah serta upah berbasis produktivitas dalam rangka mewujudkan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. Harapan saya pelaksanaan kegiatan hari ini sekaligus untuk menjaring calon-calon peserta Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas tahun 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini. Kami yakin dan percaya bahwa perusahaan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki keunggulan dalam penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan kemampuan perusahaan melalui struktur dan skala upah di perusahaan yang dilakukan dengan sistem manajemen kinerja. Bapak Ibu yang kami hormati, hubungan kerja merupakan landasan timbulnya hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dengan pengusaha yang didasarkan pada satu perjanjian kerja. Hak dan kewajiban tersebut menjadi pedoman bagi pihak dalam menindak dan menjalankan kelangsungan usaha produktivitas dan harmonis. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak dan kewajiban para pihak yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau saat kerja juga dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja atau PK dan peraturan perusahaan PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Berdasarkan data existing pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Provinsi Jakarta sampai dengan Juli 2023, jumlah serikat pekerja buruh yang tercatat ada sebanyak 3.977 serikat pekerja atau serikat buruh, sedangkan jumlah PKB yang telah terbentuk sebanyak 1.000 PKB. Data tersebut mengindikasikan masih adanya keengganan dan kurangnya pemahaman dari manajemen perusahaan ataupun serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan mengenai pentingnya pembentukan PKB. Oleh karena itu, mengacu pada tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Energi Provinsi Jakarta turut berpartisipasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja buruh, dan diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan serta pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait urgensi manfaat proses penyelesaian PKB, sehingga dapat menjadi bekal dalam melaksanakan upaya-upaya penciptaan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dinamis, dan berkeadilan di lingkungan perusahaan khususnya maupun di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Buang sampah pada tempatnya, jangan buang di bawah meja.
kita buat struktur dan skala upah agar produktif dalam bekerja. Satu lagi ya, daftar gaji jangan kelamaan. Pergi haji gelar syukuran. Perundingan PKB semoga dilancarkan untuk kejelasan hubungan pekerjaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya mari kita saksikan bersama sambutan dan arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Haja Ibu Fauzia. MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Dirjen PHI Jamsos, Ibu Indah Anggoro Putri, Pak Kadis Naker Trans dan Energi Provinsi DKI, Pak Heri Nugroho. Yang saya hormati para anggota Depenas 2023-2026, para pejabat tinggi Pratama mulai dari Pak Ses, para direktur. Yang saya hormati para narasumber kegiatan fintech, susu dan edukasi, perundingan serta tata cara membuat PKB. Ini saya senang tadi laporannya Bu Dirjen, para narasumber ini di samping dari praktisi juga narasumbernya adalah teman-teman dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ini aplaus. Karena pasti teman-teman akan dengan mudah menyampaikannya karena berdasarkan best practice selama ini dalam melakukan berbagai upaya pembuatan penyusunan PKB. Yang saya hormati seluruh peserta, baik peserta fintech struktur skala upah maupun edukasi perundingan dan tata cara pembuatan PKB. Puji syukur, marilah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini kita bisa hadir, sama-sama hadir pada tiga acara sekaligus yang diselenggarakan oleh PHI Jamsos. Saya curiga ini kenapa kok Dirjen PHI Jamsos ini kegiatannya selalu di sini. Ini ada yang selalu menunggu. Ternyata karena alasan utamanya bisa hutang. Memang harus kreatif. Yang pertama, saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Bu Dirjen dan seluruh tim PHI Jamsos yang menjadikan tiga kegiatan dalam satu kegiatan. Tadi Bu Dirjen menyampaikan untuk menunjukkan kepada saya bahwa Dirjen PHI Jamsos telah bekerja. Tahu saya, Bu. Kalau saya tidak selalu mengikuti kegiatan teman-teman PHI Jamsos, bukan berarti saya tidak mengetahui secara pasti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PHI Jamsos. Jadi saya apresiasi seluruh langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman PHI Jamsos. PHI Jamsos ini adalah salah satu direktorat di Kementerian Ketenagakerjaan yang anggarannya terbesar kedua. Jangan bantah, Bu, terbesar kedua. Terbesar kedua, tapi ternyata untuk memperluas kepesertaan fintech ini aja susah.
ingin, tadi saya dengar kurang kalau hanya 2 hari, butuhnya 5 hari, ternyata kata Bu Dirjen tidak dapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Anggarannya terbesar kedua, tapi memperpanjang durasi aja tidak mampu. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena anggaran terbesarnya PHI Jamsos itu adalah untuk pembayaran iuran pemerintah, iuran yang diberikan oleh pemerintah kepada para buruh berupa program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi untuk itu 1 triliun lebih diberikan. Jadi kelihatannya memang besar, tapi besarnya anggaran di Ditjen PHI Jamsos itu untuk teman-teman pekerja atau buruh. Jadi memang kalau saya, yang namanya orang kaya itu adalah orang yang hatinya luas membagikan rizkinya kepada orang lain, ya. Itu kaya. Nah, PHI Jamsos itu begitu, untuk kegiatan sendirinya aja kurang, tapi untuk membayar JKP 1 triliun tersendiri. Jadi itu ciri-ciri orang yang kaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam peraturan perundang-undang bidang ketenagakerjaan diamanatkan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Norma ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Bunyinya seperti itu. Inti dari undang-undang ini adalah bagaimana ada struktur, tadi Bu Dirjen menyampaikan ada struktur, ada skala upah yang cara menghitungnya itu berdasarkan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Memang kalau saya baca undang-undangnya tidak secara generik diatur dalam bentuk susu itu, tapi bisa dimengerti kalau misalnya ada nama lain yang tadi disebutkan Bu Dirjen, beberapa nama lain. Saya kira memang yang pertama sebagai produk hukum yang mengatur tentang upah bagi pekerja di atas 1 tahun itu memang membutuhkan sosialisasi dan pemahaman yang cepat. Ini menurut saya lebih karena di situ. Kalau kita membuat terminologi baru, itu pasti akan memulai dari baru lagi untuk mensosialisasikan ini. Saya kira nanti Bu Dirjen, Bu Direktur bisa menghitung plus minusnya. Memang yang paling prinsip adalah bahwa ketentuan ini adalah mengatur bagaimana upah bagi pekerja di atas 1 tahun itu ada apresiasi berupa pengaturan upah kepada mereka yang ada struktur dan ada skalanya, dan itu berdasarkan produktivitas dan kemampuan perusahaan. Nanti saya kira kita bisa diskusikan, mungkin bersama teman-teman Barembang bisa diskusikan. Sebenarnya ini Bu Dirjen juga berdasarkan sosialisasi yang ada, rasanya kan memang sudah mulai dikenal ya Bu, bahasa struktur skala upah. Ini saya nggak tahu karena memang singkatannya itu yang bikin orang jadi seneng apa kira. Upah susu kan konotasinya menjadi bikin seneng gitu.
Nanti coba dibenih. Kalau itu justru malah sudah menjadi brand dan sudah mulai dikenal secara baik, maka memang penggunaan nomenklatur ini saya kira dipertimbangkan untuk diteruskan. Jadi base-nya dasarnya adalah saya dibuat saja semacam survei atau apalah yang biar tidak mulai dari nol lagi. Bisa juga diberikan ruang misalnya dengan menggunakan bahasa struktur atau nama lain bisa saja. Ya. Menurut saya yang paling penting sebenarnya memang perusahaan agar menggunakan struktur skala upah ini untuk memberikan apresiasi kepada pekerja di atas 1 tahun. Sebagai produk perundang-undangan yang relatif baru, tentu memang kita masih membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh memahami ketentuan ini. Kalau kita lihat data yang ada, kalau lihat data WLKP per 31 Agustus 2023, ada 196.963 perusahaan secara nasional yang terdaftar dalam sistem WLKP. Dari 196.000 lebih ini, baru 115.900 perusahaan yang memiliki struktur dan skala upah. Kalau di persentase baru 59%. Jadi pekerjaan kita masih sangat banyak, sangat besar sekali. Besar yang pertama, kita harus terus mendorong WLKP. Saya kira ini bagian dari pekerjaannya Ditjen Binwasnaker dan K3. Kemudian setelah kita pastikan perusahaan itu lapor ketenagakerjaan perusahaan di WKP online kita, yang berikutnya pekerjaannya Bu Dirjen PHI Jamsos agar mereka memberlakukan struktur skala upah ini. Pak Kadis, kalau untuk DKI Jakarta ternyata data menunjukkan di bawah rata-rata nasional. Jadi perusahaan yang memiliki struktur skala upah itu baru 22.929 dari 42.172 perusahaan yang didirikan di wilayah DKI dan perusahaan cabang yang berdomisili di Jakarta. Prosentasenya di bawah rata-rata nasional, baru 54,54%. Ini pekerjaan buat Pak Kadis. Tadi pekerjaan buat Bu Dirjen bagaimana menaikkan perusahaan yang mengikuti struktur skala upah ini. Pak Kadis jangan jauh-jauh dengan capaian nasionalnya. Saya senang kalau hari ini Bu Dirjen melakukan sosialisasi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ya karena memang kondisinya memang masih di bawah rata-rata nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira kita semua tahu upah bagi pekerja atau buruh adalah sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya. Karena kondisi ini, maka pekerja atau buruh selalu berkeinginan agar upah terus ditingkatkan. Di sisi lain, pengusaha memahami upah adalah
bagian dari biaya produksi yang penggunaannya diusahakan seefisien mungkin meskipun masih banyak faktor produksi yang lain. Kalau dari sini kan Jaka Sembung bawa golok, pengusahanya kepingin seefisien mungkin, pekerjanya setinggi mungkin. Bahasanya apa kalau saya si efisien, yang kalau ini Jaka Sembung. Dalam situasi seperti ini, saya kira pengusaha melakukan perhitungan yang cermat untuk menentukan besaran upah di perusahaan. Mengingat besaran upah terus harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, mulai dari kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, pencapaian produktivitas dan skill atau kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, secara konseptual, upaya perbaikan pengupahan harus menyentuh atau dikaitkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja atau dalam hal ini produktivitas. PP 36 adalah salah satu instrumen yang mengatur tentang pengupahan ini, yang kemudian disempurnakan dengan yang PP 36 ini membutuhkan penyesuaian karena berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kalau melihat perjalanan pengupahan ini, memang dinamikanya luar biasa. Kenapa perusahaan-perusahaan yang saya dengar beberapa waktu yang lalu, kenapa perusahaan-perusahaan tidak menggunakan struktur skala upah? Alasannya adalah, yang saya dengar, alasannya adalah karena kenaikan upah yang sangat tinggi mengakibatkan perusahaan tidak memiliki space untuk mengatur upah berbasis produktivitas. Space-nya menjadi sangat berkurang. Lah kalau kemudian pemerintah melalui PP 36, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 6 ini dilakukan upaya untuk menjaga agar upah itu tidak mengalami kenaikan yang tinggi, tetapi juga tidak memenuhi kebutuhan dasar para pekerja. Ketika pemerintah mampu mengkompromikan ini dan kemudian space untuk mengatur upah berbasis produktivitas, harusnya Bu Dirjen tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memperlakukan struktur skala upah. Karena itu sebenarnya adalah bentuk jaminan kita kepada pekerja bahwa Anda akan dihargai, diapresiasi sesuai dengan produktivitas kita dan tidak menjadikan upah minimum itu sebagai standar pengupahan. Ini kan problemnya yang dialami oleh perusahaan-perusahaan kita. Mohon maaf nih para pengusaha di sini yang mewakili manajemen. Upah minimum yang harusnya hanya sebagai safety net, ternyata pada prakteknya dijadikan sebagai upah, apa bahasanya, upah standar, dijadikan sebagai upah standar. Ya pasti dong. Artinya apa? Kerja setahun dengan yang kerja di atas 20 tahun, bodoh, pinter, malas, rajin, sama saja. Pasti tidak memiliki keadilan. Yang kerjanya serius, yang suka ya kerjanya seadanya, tidak menunjukkan kerja keras, tidak ingin memberikan prestasi yang terbaik, ternyata dihargai yang malas sama yang rajin,
yang pintar sama yang bodoh diapresiasi yang sama, tentu ini menjadi tidak fair. Makanya betapa penting baik manajemen maupun teman-teman pekerja dan buruh memiliki pandangan yang sama terkait dengan mulai dari filosofi pengupahan sampai pelaksanaan dari pengupahan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita nggak tahu ini mulai yang salahnya siapa, manajemen kah atau pekerjanya, menjadi tidak jelas. Pengusaha tidak mau memberikan struktural upah karena kenaikannya upah yang tinggi, sementara pekerja ini kenapa minta upah tinggi? Karena ya tidak ada apresiasi mereka yang rajin dan yang malas sama saja. Nggak tahu. Jadi ini harus segera diputus sehingga harapannya ada keadilan bagi kedua belah pihak. Kalau saya bilang keadilan bagi kedua belah pihak, bagi pekerja maupun bagi perusahaan itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melihat kondisi yang seperti itu, menjawab kondisi pengupahan yang selama ini, terus terang saja kalau saya ingin sampaikan kayak Bu Dinar ini, kalau bulannya bulan masuk September, Oktober, November, itu ada bulan-bulan dakdikduk yang luar biasa, karena memang kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Saya kira kondisi seperti itu harus diakhiri. Bagaimana mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Mudah-mudahan norma pengupahan yang diatur di Undang-Undang Nomor 6 yang kemudian nanti akan diatur lebih teknis dalam peraturan pemerintah bisa menjawab kebutuhan keadilan bagi kedua belah pihak. Saya mengatakan sekali lagi, keadilan bagi kedua belah pihak. Dan salah satu bentuk untuk menjawab keadilan bagi kedua belah pihak, satu, memastikan bahwa upah minimum ini adalah safety net, kemudian di atas 1 tahun maka diperlakukan struktur skala upah. Harapannya setiap tahunnya tidak lagi ada dinamika kontraksi yang justru bisa berpengaruh terhadap kondusivitas hubungan industrial baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, saya kira untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan itu tidak hanya tugasnya pemerintah saja. Ini adalah tugas bersama, tugasnya pengusaha, tugasnya pekerja. Karena kalau hubungan industrial ini harmonis, maka akan mendorong berkembangnya dunia usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kehidupan yang layak bagi keluarga, bagi pekerja dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dipikirkan oleh pemerintah adalah bukan hanya pekerja yang eksis saja, yang sekarang bekerja itu kita terus pastikan perlindungannya, tapi yang juga kita pikirkan adalah 9,7 juta pengangguran di Indonesia. Mereka juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Memang turun pengangguran kita, tapi kalau
5,4% memang sudah turun. Kalau diangkakan itu angkanya masih cukup tinggi, 9,7 juta. Nah, mereka ini juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Makanya hubungan industrial yang harmonis itu akan ada kontribusinya bagi upaya meningkatkan investasi. Dengan investasi yang masuk baik mau dari dalam maupun dari luar, maka akan membuka ruang bagi teman-teman yang belum masuk di pasar kerja, masuk ke pasar kerja. Pekerjaannya Bu Dirjen ini lumayan, kalau penciptaan lapangan kerja, ada kontribusinya hubungan industrial. Mempertahankan dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekerja yang eksis, tapi bagaimana caranya dengan membangun hubungan industrial yang harmonis ini menciptakan menarik investasi yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, hubungan industrial yang harmonis itu adalah bagaimana dalam hubungan industrial yang harmonis itu pengusaha, kepentingan pengusaha, kepentingan pekerja. Kalau kepentingannya pemerintah sih, kalau dua-duanya rukun udah selesai. Kepentingannya pemerintah di situ. Saya ingin fokuskan kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha ini bisa diakomodir. Dan salah satu cara untuk melakukan akomodasi kedua kepentingan ini adalah bagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama itu saya kira adalah hukum tertinggi bagi pengusaha, bagi kedua belah pihak. Hukum tertinggi. Tentu jika perjanjian kerja bersama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kalau misalnya kedua belah pihak menyepakati ketentuan yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan undang-undang? Tentu itu akan sangat-sangat mampu membangun hubungan industrial yang harmonis. Jadi setelah undang-undang yang berlaku bagi perusahaan itu adalah perjanjian kerja bersama. Seringkali teman-teman pekerja mendapatkan posisi atau mungkin dipersepsikan memiliki daya tawar yang lemah. Seringkali dipersepsikan seperti itu. Itu saya kira dan tidak jarang juga ada perusahaan yang merasa juga tidak memiliki daya tawar. Ada juga perusahaan gitu karena kuatnya serikat pekerja, serikat buruh. Harapannya dengan teman-teman memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, merumuskan perjanjian kerja bersama, persepsi tentang bahwa pekerja memiliki bargaining power yang kecil itu bisa diatasi. Saya kira perusahaan itu butuh pekerja, pekerja itu butuh perusahaan, dua-duanya itu saling membutuhkan. Dan sebenarnya hubungan industrial yang harmonis itu, kalau saya sederhana menerjemahkan hubungan seperti dalam sebuah keluarga. Kalau itu bisa dilakukan, maka insya Allah segala dinamika yang terjadi di perusahaan, kalau menganggap
pengusaha dan pekerja adalah satu keluarga. Saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa dibicarakan bersama. Dan memang kalau dalam konteks ini yang terus dibangun semangatnya terutama kepada teman-teman pekerja adalah kemampuan untuk bernegosiasi ini. Kemampuan bernegosiasi ini mungkin sudah nggak zamannya lagi pakai dalil pokoknya kudu naik, pokoknya begini begitu. Saya kira kalau sudah pakai dalil pokoknya yakin buntu komunikasi. Buntu lah udah pakai pokoknya. Itu masa lalu, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu masa lalu. Baik pengusaha maupun pekerja. Sekali-kali jangan menggunakan dalil pokoknya. Sudah nggak ada pokoknya, itu nggak ada negosiasi, nggak ada diskusi, nggak ada musyawarah. Buntu, nggak ada jalan keluar. Saya kira saya tahu bahwa teman-teman serikat pekerja, serikat buruh itu sudah sangat piawai dalam bernegosiasi, tapi memang Bu Dirjen kita harus bekerja keras terus biar kata-kata pokok itu tidak jadikan sebagai senjata untuk melakukan diskusi. Baik pengusaha maupun pekerja, udahlah lupakan kata-kata pokok itu. Berikan, saya kira dengan akal sehat, dengan musyawarah, saya yakin dan percaya negosiasi itu bisa dilakukan dengan baik. Saya bukan orang yang ahli, tapi saya senang ternyata justru yang ahli itu banyak sekali dari teman-teman pekerja. Ini apresiasi karena teman-teman sudah memiliki bagaimana cara bernegosiasi yang baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tentu sekali lagi harapan yang tinggi agar kegiatan ini bermanfaat. Satu, membangun hubungan industrial yang harmonis, memberikan penguatan kepada kita semua, kepada pekerja maupun buruh, untuk memberikan yang terbaik. Pengusaha juga harus meyakini bahwa pengupahan itu adalah, pengupahan yang diatur adalah pengupahan yang memiliki keadilan bagi kedua belah pihak. Dan pemerintah, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pengupahan yang berkeadilan itu adalah pengupahan yang adil, tidak hanya adil bagi pekerja, tapi juga pengupahan yang adil bagi pengusaha. Insya Allah indah akhirnya jika semua itu bisa kita lakukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Masih perlu dibuka, Bu Dirjen? Ini mintanya dibuka, padahal acaranya sudah berlangsung sejak kemarin. Ya, teriring doa saja, semoga kegiatan ini memberikan kebaikan bagi kedua belah pihak. Saya juga ingin mengakhirinya dengan pantun. Buah kesemek, buah semangka. Manis rasanya, enak di lidah. Cakep. Para hadirin yang berbahagia, selamat mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Menteri untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya kita akan melakukan prosesi hubungan acara Bimtek Business Struktur dan Skala Upah, dan juga bukan acara dan prosesi tanpa silmo. Oleh sebab itu kami turut mengundang dari atas panggung Dirjen PKI dan Consos sebagai
Kerja dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mendampingi Ibu Menteri Ketenagakerjaan melakukan prosesi terkait tombol sirine. Baik, dan juga disediakan di tengah ada tombol sirine yang telah dilakukan penanda tombol sebagai simbolis pembukaan acara dan masjid. Bapak Ibu, apakah sudah siap? Baik, Bapak Ibu dan Ibu bahagia, acara pembukaan dimulai dengan sesi tekan tombol sirine dimulai pada hitungan ketiga. Kita mulai 3, 2, 1. Sedikit dari tempat yang paling mudah dan sudah bulan acara kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga terima kasih pada saat yang berkenan untuk membuka acara dan hadirin yang kami hormati. Demikian acara seremonial pembukaan acara yang telah kita saksikan dan laksanakan pada hari ini dan juga kami atas nama panitia dan ketua acara mohon maaf atas segala kekurangan dan sebelum meninggalkan ruang acara berkenan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta seluruh para undangan untuk melakukan foto bersama secara sebuah foto. Oleh sebab itu kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri, mohon izin.